Begitu mendarat saya bercanda sama istri saya. Saya bilang sama istri saya, "Mah, Allah ada nggak ya di Amerika?" Tentu ini bercanda, nggak mungkin saya ngomong beneran. Cuman kan saya ngomongnya tentang keajaiban-keajaiban, tentang miracles, tentang keajaiban-keajaiban. Wong Amerika kelihatannya sangat apa ya, teratur gitu loh. Apa ya mungkin kalau kita ceramah tentang sholawat kejadian, ceramah tentang sedekah kejadian. Apa iya saya nyuruh ibu-ibu Amerika, ayo silakan jalan ke Walmart, nggak usah bawa duit. Walmart itu Carrefour-nya di sini. Nanti kita bikin Karsur sama Walsur. Kita udah bikin loh Dakumart. Ayo, siapa yang mau ikut franchise tuh? Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Ya teman-teman, beberapa hari yang lalu saya coba lihat komentar-komentar dari teman-teman semua. Bahwasanya cerita tentang keajaiban-keajaiban itu ya sebenarnya berulang gitu ya. Jadi cerita-cerita yang diomongin sama orang ini berulang-ulang gitu. Tentang dapat mobil Camry lah, dapat inilah, dapat itu, dapat rumah lah, sebenarnya berulang-ulang gitu ya. Nah cuma ada cerita yang memang khusus gitu ya teman-teman. Khusus itu dalam artian kalau ada target di sana, itu dia menceritakannya kayak seolah-olah kayak semacam sangat dilebihkan gitu ya. Itu lagi rame sih sekarang ini gitu. Maksudnya sekarang ini banyak cerita-cerita dari, ya saya nggak tahu disebut ulama atau bukan ya. Itu banyak cerita-cerita yang cerita tentang keajaiban gitu. Teman-teman bisa lihat deh di TikTok gitu ya. Intinya cerita keajaiban dan ujung-ujungnya Anda suruh sedekah. Nah ini polanya mirip sebenarnya. Nah, tapi kita untuk mengingatnya bahwasanya mungkin ini cerita ini salah satu yang menjadi faktor penyebab kenapa para guru ngaji, ulama atau apalah yang sebut kiai atau apalah itu dia menceritakan seperti ini karena terbukti ampuh bisa menggait sedekah gitu teman-teman. Nah tapi kita nggak mau ngobrol ke sana dulu. Kalau ngomongin ke sana ya nanti di channel lain lah. Nah kita lihat dulu videonya teman-teman. Ini video Yusuf Mansur ya, cerita tentang keajaiban. Yuk check it out. begitu mendarat saya bercanda sama istri saya. Saya bilang sama istri saya, "Mah, Allah ada nggak ya di Amerika?" Tentu ini bercanda, nggak mungkin saya ngomong beneran. Cuman kan saya ngomongnya tentang keajaiban-keajaiban, tentang miracles, tentang keajaiban-keajaiban. Wong Amerika kelihatannya sangat apa ya, teratur gitu loh. Apa ya mungkin kalau kita ceramah tentang sholawat kejadian, ceramah tentang sedekah kejadian. Apa iya saya nyuruh ibu-ibu Amerika, ayo silakan jalan ke Walmart, nggak usah bawa duit. Walmart itu Carrefour-nya di sini. Nanti kita bikin Karsur sama Walsur. Kita udah bikin loh Dakumart. Ayo, siapa yang mau ikut franchise tuh? Kita udah bikin Dakumart. Kan ada Alfamart sama apa tuh? Indomart. Nah, kita bikin Dakumart. Siapa yang mau ikut franchise? Ada di sini? Di mana kotanya di mana? Dengerin, lupa ya. Ayah nih jadi anak murid. Jangan mikir kalau ditanya kayak gitu ngacung aja. Ketahuan opportunity udah dikasih, pakai mikir di mana? Mana? Nggak belajar nih. Padahal berbulan-bulan kita yang ngaji. Kalau ada opportunity tangkep, jangan sampai nggak percaya. Kita udah punya tuh Dakumart. Siapa yang mau megang franchise Dakumart? Iya gitu, ngacung aja dulu. Urusan gimana aja ntar. Urusan gimana aja ntar. Siapa tahu begitu ente naik ke atas punya tangan, saat itu pintu lagi dijabah sama Allah.
Siapa yang mau sedekah 10 juta? Mantap. Buktinya. Ngacung doang. Kan kata Ustadz ngacung dulu. Oke, nggak apa-apa juga. Dan ternyata bener. Ada nenek-nenek datang ke rumah nenek-nenek. Assalamualaikum, nak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ini nenek-nenek. Tahu. Saya ikut ngacung loh yang 10 juta. Terus gimana? Alhamdulillah Ustadz, ini ada 5 juta dulu. Masya Allah. Padahal saya udah siap-siap ngasih loh. Karena mukanya muka kasihan banget gitu. Bukan muka orang yang bakal sedekah gitu. Gila, saya sampai minta maaf. Kita udah siap-siap bakal. Kayaknya nih Arok mau ngomong susah nih gitu kan. Iya deh, gak apa-apa gitu kan. Sebagaimana kita harus mau, gini lah. Sebagaimana kita mau terima siang, kita mau terima malam. Sebagaimana kita mau terima tamu yang nyenengin, kita harus mau terima tamu yang gak nyenengin. Jangan milih-milih. Kita maunya seneng doang, gak mau susah, gak bisa. Itu bukan punya ente, punya Allah. Kalau ente seneng malam, ntar Allah kasih pagi. Ente seneng pagi, Allah kasih siang. Kalau ente gak seneng malam terus, ente ngunci di kamar terus. Kita udah punya dakumat, alhamdulillah. Nggak usah franchise, nggak apa-apa. Siapa yang punya duit 100 ribu? Coba yang mau patungan bikin dakumat di Mampang Perapatan, modalnya 100 ribu mana? Lo udah jadi. Lo banyak loh. Ente ini 10 ribu ada kali. Ini 5 ribu ada nih. 5 ribu kalau masing-masing 1.000 aja 5 juta. Kalau masing-masing 10 ribu 50 juta. Kalau masing-masing 100 ribu setengah miliar. Udah jadi Ji. Jadi dakumat ada macam-macam tipenya. Ada dakumat kaki 5, kelontong. Ada dakumat pakai mobil, dakumat car. Ada dakumat motor, jualannya somai apa segala macam. Ada dakumat nanti pakai tenda, macam-macam. Muncul nih kawan di Los Angeles, tetap hajar, cedek, sedekah, bang, dang, sholat malam, dang, nggak nanya-nanya sama Allah. Pokoknya yakin Allah bakal ada. Allah turunin fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Ada nenek-nenek Meksiko. Saya nanya sama istri saya, nih ente kalau dengar ceramah Yusuf Mansur mesti siaga betul. Ceritanya kanan, kiri, belakang, tiba-tiba ke depan, balik lagi tengah. Nanti cerita utama akan selesai, berarti selesai juga ini tausiahnya. Makanya jangan meleng ceramahnya. Ini apaan lagi sih, ngobrol apaan lagi sih? Gue bingung Ustaz. Yang cerita ono belum selesai, cerita lagi yang lain. Bukan elunya yang bengong. Kalau lo nggak bengong, tetap bisa nangkep. Begitu turun di Amerika, insya Allah ya, jam 10.30 kita selang sebentar untuk berdoa bersama. 10.30 kita selang sebentar untuk berdoa bersama. Kita baca surah Yasin, surah yang populer buat kita. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Saya tahu semua yang ada di sini punya hajat, betul tidak? Betul tidak? Semua yang hajat ya, di sini pengen dikabul, betul tidak? Semua yang hadir di sini punya masalah, betul tidak? Nah, yang ini jangan gede-gede ngomongnya. Yang hajat aja yang gede-gede, kalau masalah mah jangan. Ya, nggak baik. Nah, 10.30 start kita akan baca surah Yasin sebagai pengantar doa kita. Kemudian kita akan baca sholawat bersama, kita akan zikir sedikit bersama, kemudian kita akan berdoa bersama. Habis itu kita akan sedekah bersama. Kemudian mudah-mudahan Allah sampaikan hajat kita. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Saya nanya sama istri saya, Mah, Allah ada kagak ya di Amerika ya? Ya adalah, kan Allah yang punya semua. Bukan, papa kan kalau ceramah gitu. Ibu-ibu ke pasar sono, nggak usah bawa duit. Pulang bawa belanjaan enggak, kan begitu ya. Terus ibu-ibu jawab, enggak gitu.
Emangnya mau main-main doang? Ya kalau ke pasar bawa duit lah gitu kan ya. Bener loh. Begitu saya sampai di Amerika, ya Allah, air mata saya di tiap-tiap kota menetes. Ini kayak cerita orang Los Angeles. Ini nenek-nenek Meksiko sebelumnya nggak pernah ada. Jadi dikabarin ada nenek-nenek Meksiko gitu. Coba diurut sama tuh nenek-nenek Meksiko. Kan biasanya tukang urut kan orang Kalideres ya. Orang mana lagi Tanjung Priok, Semper tuh si Lia tukang urut tuh. Ya. Mana Lia mana ya? Bawa apaan? Bawa bebek, bawa apaan? Biasanya yang tukang urut mana orang Klender gitu ya. Ini orang Meksiko tukang urut. Peluang-peluang tuh jadi ada gitu loh. Terus kata orang-orang yang tahu dia belum punya anak, sana bawa ke nenek-nenek Meksiko biar dipegang sama dia. Terus anak ini ya si Mas ini bawa istrinya ke situ, diurut. Apa kata si nenek-nenek Meksiko? Saya mah yakin ini belum tentu juga nenek-nenek beneran. Kan begini ya, kadang-kadang seperti yang saya bilang dulu, kita pengen motor, lalu kita nggak mau kayak orang biasa nabung, kita pengen jadi seperti yang Ustadz Mansur bilang, pokoknya sedekah aja. Nah begitu sedekah pertama, disitulah tetangga kita pertama dapat yang belah kiri, ada tetangga baru, ini belum tentu ini manusia. Di kemudian hari tetangga ini melakukan verifikasi bahwa kita ini rajin tetap sedekah, berbulan-bulan sedekah, rajin ke sholat ke masjid, lalu akhirnya diputuskanlah diberikan motor itu kepada si orang ini. Itulah, kita ini sedang mengulang keajaiban sedekah. Nah jadi belum tentu nenek-nenek Meksiko ini beneran nenek-nenek. Mas Buan itu dulu ada orang Bali, gak punya anak keturunan. Dia berdoa sama Allah, dia hajar rumahnya loh dihajar. Jadi rumahnya dihajar sama dia, begitu rumahnya dihajar, dibagi dua sama dia. Bukan orang Bali, orang Jakarta. Kemudian ke Bali. Jadi separuh disedekain, separuh di jalan-jalan. Anggarannya buat setahun cukup buat dia jalan-jalan. Nah, dia jalan-jalan ke Bali, sampai di Bali nuntun kakek-kakek. Si kakek ini nanya sama dia, kamu jalan-jalan kok cuman berdua, anakmu mana? Belum tentu nih manusia. Belum tentu. Ini malaikat Allah yang disebut oleh surah Al-Ahzab. Fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Terus orang ini bilang, saya belum punya anak kek, kami belum punya anak. Terus si kakek bilang, ya udah nanti bulan ini kamu bisa punya. Dan betul. Begitu kemudian sebulan punya. Allah, kan seperti seperti Nabi Ibrahim ketika mendapatkan Ishak, seperti Siti Maryam ketika mendapatkan kemudian Isa. Qala innama ana rasul rabbik liahaba laki gulaman zakiyya. Ya Maryam, nanti kamu bakal punya anak. Seperti itu. Si nenek Meksiko bilang, kamu nanti bulan ini nggak bakal dapat head. Kamu bakal punya anak. Ya Allah, dia nganter saya, nganter Mas Jody, nganter Mbak Anik, nganter kemudian Wirda, nganter istri saya ke Bandar Los Angeles. Dia ngerekam, kemudian saya sambil bergetar, Ustadz, inilah cerita saya. Allah. Kita takut. Udah ketahuan motor ente adalah 10% dari harga Xenia bekas, nggak mau disedekain juga. Motor ente itu 10% dari harga Kijang bekas tahun 85. Tua amat Ustaz. Ya enggak lah, tahun 90 atau tahun 2000 lah. Tahun 2000 kan 100 juta tuh. Motor ente 10 juta. Itu kan udah 10%. Ente di sini nggak percaya, yang di Amerika nun jauh di sana 30 jam kita jalan. Oh. Nah, gitu ya teman-teman videonya. Jadi di sana kan jelas ya, dia ngomongin seolah-olah cerita tentang malaikat ya. Teman-teman perlu ketahui bahwasanya dia ngomongin secara harfiah ya, ngomongin artinya ketika ada orang ini gitulah bahasanya ini.
secara harfiah dia menyebutkan intinya ya orang ini ada, tapi belum tentu orang gitu ya. Dan dia di belakangnya cerita bahwasanya dia menyamakan dengan malaikat. Nah teman-teman perlu ketahui bahwasanya kedatangan malaikat secara harfiah itu berbeda sekali dengan cerita Yusuf Mansur. Jadi ketika Nabi pada saat itu dikasih tahu gitu ya, otomatis karena staraf kita bukan Nabi ya nggak mungkin seperti itu gitu ya. Nah cuma cerita ini yang sebenarnya itu tujuannya adalah untuk meraih sedekah. Teman-teman bisa lihat kalau dari cerita ini kan di kisaran 6 tahun yang lalu lah gitu ya, 6 tahun yang lalu yang mungkin teman-teman bisa ya mungkin 2016 atau 2017 kisaran itulah. Nah di sana itu kalau teman-teman dilihat di Toiba TV, posisinya dulu ada debt collector yang nagih sama Bang Ujub ini itu dengan memaksa gitu, sambil kalau dia itu mengumpulkan uang gitu ya, mengumpulkan uang ya dipaksa ditarik uangnya ke dia gitu ya. Mengumpulkan uangnya bagaimana teman-teman bisa lihat sendiri lah, intinya seperti itu. Teman-teman lihat sendiri di Toiba TV di cerita bersama orang yang pernah nagih gitu ya. Nah teman-teman cerita semacam ini yang pada akhirnya teman-teman bisa lihat di TikTok itu rame ya. Orang bahkan ada yang bilang bahwasanya Habib ini lebih sakti atau misalkan Habib ini lebih hebat daripada cerita-cerita sahabat gitu. Itu kan sebenarnya agak agak aneh. Cuma memang saya nggak heran deh kenapa belakangan ini itu muncul ustadz-ustadz yang semacam seperti itu gitu ya. Karena mungkin meniru Yusuf Mansur, mungkin kayak gitu ya. Karena terbukti Yusuf Mansur jadi kaya raya dengan itu. Sehingga ya kalau ceritanya kayak gitu, mungkin orang-orang ini bisa mengumpulkan sedekah, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Mungkin ya, saya nggak sedang nuduh ya. Nah, itu saya coba telusuri lagi di tahun-tahun itu tahun-tahun dimana ya sebenarnya Yusuf Mansur itu lagi tenar-tenarnya, makanya dia itu bisa mencari target ya. Makanya di video itu sampai bertanya siapa yang punya uang 100.000, yang 10.000 kayak gitu. Jadi semacam pemetaan gitu, memetakan ini kira-kira yang 100.000 ada berapa orang, kira-kira yang 10.000 ada berapa orang, seperti itu. Dan mereka ujung-ujungnya sebenarnya suruh sedekah gitu ya teman-teman. Nah kembali lagi ke ceritanya ya teman-teman. Selain target itu, karena itu sebenarnya intinya suruh sedekah, intinya cerita semacam seperti ini ya. Kalau misalkan banyak orang menyebut ini cerita khurafat gitu ya teman-teman bisa simpulkan sendiri. Tapi buat saya cerita ini ya bohong, udah pastilah. Saya bisa pastikan, jaminkan itu cerita bohong. Dan ini bisa menyesatkan teman-teman. Karena teman-teman harus pahami, setelah kemunculan setelah Rasulullah hadir gitu, atau setelah Rasulullah dilahirkan, itu berita dari langit itu ditutup. Jadi kalau sekarang ada dukun, ada misalkan kayak semacam paranormal atau apa kayak gitu menceritakan bahwasanya nanti akan seperti ini, ya itu sebenarnya itu bohong gitu. Karena setan udah nggak bisa lagi mencari informasi dari langit. Apalagi ada orang yang mau cerita bahwasanya saya informasinya dari malaikat, ya pastilah bohong ya teman-teman. Nah pendapat teman-teman bagaimana? Karena gini ya teman-teman, seolah-olah orang Islam ini mengalami kemunduran yang sangat jauh ke belakang gitu ya teman-teman. Seolah-olah Islam itu tidak punya pertanggungjawaban, tidak punya tanggung jawab atas kehidupan masyarakat ke depan gitu. Misalkan semacam teknologi, terus pendidikan, terus pokoknya yang bersangkutan dengan masa depan anak-anak kita gitu ya. Jadi seolah-olah kalau kamu hafal Quran, kalau kamu ini kamu akan mencapai hal yang itu gitu ya teman-teman, akan mencapai kehidupan yang sangat itu. Kayaknya nggak masalah seperti itu, tapi teman-teman perlu ketahui bahwasanya ulama-ulama terdahulu itu menciptakan dasar-dasar teknologi itu karena ada dasarnya di Al-Quran dan hadis gitu ya. Jadi kita mencari ilmu, membuka ilmu gitu ya,
belajar tentang teknologi, belajar tentang bahasa lain selain bahasa Arab gitu, itu penting gitu ya. Itu agar Islam itu kuat. Bukan berarti dengan kita hafal Al-Quran saja Islam jadi nggak kuat, enggak, bukan seperti itu. Tapi ada pembagiannya. Karena kan banyak di luar, mungkin di luar kita ya, mungkin di Arab Saudi atau misalkan di mana, orang Islam itu ya selain hafal Al-Quran itu, ya dia jago engineering gitu loh. Tapi kenapa di Indonesia sekarang ini, belakangan ini, seolah-olah kita itu kayak mundur gitu, karena banyak ulama yang ceritanya yang ngarang-ngarang seperti ini dan tujuannya ya emang nyari sedekah gitu, dan seolah-olah bahwasanya kalau kamu nggak jadi penghafal Al-Quran, kamu itu paling berdosa. Padahal Nabi Muhammad itu sudah memetakan dasar-dasar itu. Ada orang yang menghafal Al-Quran, iya, tapi rata-rata menghafal Al-Quran, iya, tapi ada orang-orang yang ditugaskan untuk kamu kuat di bidang lain. Misalkan kamu kuat dalam perang, misalkan kamu sebagai panglima, misalkan kamu kuat dalam strategi gitu misalkan, atau misalkan kamu kuat dalam properti pembangunan, atau misalkan kamu kuat dalam penerjemah gitu, ilmu bahasa, itu semuanya ada, nggak kayak sekarang ini. Jadi apa ya, tapi memang menurut saya tujuannya itu nyari sedekah gitu ya teman-teman. Ya teman-teman bisa saya nggak menyalahkan yang menghafal Al-Quran, enggak. Tapi alangkah baiknya ini para ulama ya harus lebih sadar bahwasanya Islam itu kuat, nggak seperti itu caranya ya caranya seperti Rasulullah. Karena ada orang yang ditugaskan untuk menghafal banyak bahasa agar bisa menjadi penerjemah. Ada orang yang ahli strategi perang. Bahkan Nabi Muhammad ketika perang Khandaq itu ya nanya ke orang-orang gitu pendapatnya bagaimana. Dan ada orang yang ahli berlayar gitu, ada orang yang ahli perang, ada orang banyak ahli di sana, ada yang ahli dalam bidang infrastruktur seperti itu ya. Jadi untuk membangun benteng seperti apa, semacam seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman simpulkan, apakah ini kemajuan bagi kita atau kemunduran? Sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.